Selamat datang di modul 2 PPT 2 stasiun turning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan alat yang digunakan, yaitu yang pertama mesin bubut, kemudian pahat, kemudian kunci cak, kunci toolpost, amplas, dan kuas. Nah, bahan yang digunakan yaitu aluminium 6061 dan oli pelumas. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian dari mesin bubut sendiri. Yang pertama yaitu emergency button. Di sini harus ditekan saat akan mengatur atau men-setup pahat maupun benda kerja. Selanjutnya yaitu headstock. Headstock sendiri untuk mengatur kecepatan perputaran mesin. Di sini kita menggunakan C3. Ini dengan kecepatan 380 rpm. Di sini menggunakan 380 rpm dikarenakan bahan yang kita gunakan adalah aluminium. Kemudian selanjutnya adalah cak. Cak di sini digunakan untuk mencekram benda kerja. Selanjutnya yaitu ada toolpost. Toolpost sendiri digunakan untuk meletakkan pahat. Selanjutnya adalah ada handle. Handle terbagi menjadi dua bagian, yaitu perputaran X dan Y. Nah, selanjutnya ada auto lever. Di sini untuk menggerakkan handle secara otomatis. Kemudian ada tuas on off. Tuas on off ke bawah itu untuk perputaran cak searah jarum jam, dan ke atas itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan yang terakhir yaitu tailstock. Digunakan untuk meluruskan pahat agar sesuai dengan sumbu dari benda kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pahat. Nah, di sini yang pertama ada pahat multifungsi. Di sini digunakan dalam praktikum PPTI 2 ini. Bisa untuk facing, roughing, dan chamfer. Kemudian ada pahat kanan dan pahat kiri. Kemudian ada pahat facing, dan yang ada pahat finishing, ada pahat ulir, dan yang terakhir adalah pahat cut off. Kemudian langkah selanjutnya yaitu men-setup pahat. Nah, di sini adalah tempat untuk meletakkan pahat. Nah, kita lihat di sini ujung tailstock itu belum lurus dengan pahat. Oleh karena itu, kita harus menambahkan pengganjal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ujung tailstock sudah lurus pada mata pahat. Kenapa di sini harus lurus? Karena pada saat melakukan facing, apabila pahat tidak lurus dengan tailstock, maka ada bagian yang akan tersisa atau tidak termakan habis pada saat proses facing. Nah, setelah pahat lurus dengan tailstock, kita kencangkan bagian toolpostnya. Dengan tangan dulu bagian tengah, kemudian depannya, kemudian kita kencangkan dengan kunci toolpost. Langkah selanjutnya yaitu yang akan dilakukan adalah setup benda kerja. Nah, benda kerja yang digunakan yaitu aluminium 6061 dengan diameter awal itu 31,5 mm dan panjang awal itu 70 mm. Nah, bagaimana cara setupnya? Kita memasukkan benda kerja ke dalam toolpost ini. Sebenarnya benda kerja itu yang minimal dimakan toolpost itu sepertiga atau setengah itu lebih baik. Cuman kalau setengah itu kita akan lebih lama prosesnya karena harus dibolak-balik. Nah, di sini kita akan melakukan penguncian. Penguncian di sini triksnya adalah ditekan pada salah satu sisi seperti ini. Kemudian kita kencangkan caknya. Sudah, benda kerja siap digunakan. Kita akan melakukan proses pemesinan turning untuk pembuatan round and cap. Yang pertama, jangan lupa kita tarik dulu tombol emergency-nya. Kemudian kita putar mesin sesuai arah jarum jam. Yang pertama kita melakukan proses facing. Ya, facing itu bertujuan untuk menghaluskan permukaan dan juga mengurangi panjang benda kerja. Nah, di sini posisi pahatnya pada saat melakukan facing harus bersudut 45. Kenapa? Karena pada saat proses facing
diusahakan satu sisi potong yang terkena benda kerja. Oke. Yang pertama kita tentukan titik nol dulu. Nah, setelah sudah dapat titik nol, kita nolkan pada eretan sumbu X. Nah, kemudian kita tambahi untuk pemakanan facing. Setelah ditambahi, kita lakukan pemakanan facing dengan cara memutar eretan sumbu Y. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses rouging, yaitu proses untuk mengurangi diameter dari benda kerja. Untuk melakukan proses rouging ini, posisi pahat harus sejajar dengan sumbu benda kerja atau sama dengan 90 derajat. Setelah mengatur posisi pahat, kita menentukan titik nol dari benda kerja dengan memutar eretan sumbu Y sampai menyentuh benda kerja. Setelah menyentuh benda kerja, kita lakukan proses rouging dengan menggunakan eretan sumbu X sepanjang ukuran yang sudah kita tentukan. Dan ini adalah proses dari rouging pada benda kerja run connector. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu chamfering. Chamfering ini untuk menghilangkan sisi lancip pada benda kerja supaya tidak melukai tangan. Chamfering ini menggunakan pahat multifungsi dengan sudut 45 derajat. Jadi posisi pahat mirip dengan pada saat proses facing. Perbedaan dari proses facing sama chamfering ini, kalau proses chamfering putaran mesinnya yaitu berlawanan arah jarum jam. Kita akan melakukan proses chamfering. Ini ukurannya kalau sesuai SOP yaitu 2 mm. Dan ini hasilnya yaitu round connector. Ini berfungsi untuk menyambungkan antara rangka sandaran dan juga kaki kursi. Oke, seperti ini. Mungkin sekian dari stasiun turning. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat koordinator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.